pihak pemilik tanah menyarankan kafling itu masjidnya. Ambil. Kita tuh sayang Pak sama dia, kita cinta sama dia Pak. Makanya kita kasih, ambil Bang Taki. Bang Taki gak maunya sesuai PPJB. Yang di PPJB rumah. Jadi dia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dia dibandingkan kepentingan umatnya dia gitu loh. Lu tuh hafiz Quran, lu sekolah lu tinggi gitu, masa lu begini gitu. Saya gak nyangka juga Pak, cuma pas saya tahu, oh ini gak bisa. Udah gak apa-apa Pak, ini kalau gak viral gak ada justice Pak. Dia yang bangun masjid itu Bang, dia memframing kita kayak gini Bang. Padahal kita kan udah kasih dia ngumpulin duit masyarakat, terus dia mau kita yang ngerobohin Bang. Lu yang robohin, lu rasain dosa-dosanya lu wah. Jadi itu dari galangan dana masyarakat, dari dana umat. Yang benar yang bagaimana Mas Taki? Dana itu 1 miliar yang DP itu memang betul dari Amal Soleh. Kita cover both side ya. Hari ini sudah datang Mas Nusantara. Nama aslinya? Nama aslinya Muhammad Haidir Fahri Ramadan. Oke. Anda sebagai siapa sih? Saya sih sebenarnya sebagai penyalur suara rakyat. Pak, sebenarnya itu keluarga dari pemilik tanah juga gitu. Tapi benar ada keluarga pemilik tanah? Iya, masa pemilik tanah langsung kan pemilik tanahnya nggak ngerti, orang nggak tahu Taki Malik siapa dari awal juga. Ya tapi memang ada hubungan keluarga ya. Soalnya kayak gini, kalau kamu tidak ada hubungan keluarga sama sekali bukan siapa-siapa, ya kamu bisa dipandang orang pansos aja ke masalah ini. Iya. Tapi kalau misalnya kamu ada hubungan keluarga, dapat amanah, nah itu sesuatu yang berbeda. Betul. Ini dapat amanah nggak dah? Dapat amanah. Saya langsung tektokan sama Pak pengacara juga, sama yang punya tanah juga. Oke, benar ya berarti ya. Oke, berarti berhak ya duduk di sini kasih statement juga mewakili yang punya tanah ya. Dan hari ini ada kuasa hukum. Iya, saya Husain Befadal sama Novel Muhammad Wisir. Oh, Bang Husel dan Bang Novel sebagai kuasa hukum dari pemilik tanahnya nih. Ya. Oke, kemarin sudah datang nih. Kok dia nggak ngabarin? Kalau ngabarin mau ketemu. Pengennya gitu, saya mau ketemu idola Pak. Saya iya panutan gitu Pak, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak muda kan seneng gitu. Oke, nanti kita coba schedule kan ya ketemu bareng ya nanti ya. Boleh Pak, boleh. Tapi kita sudah dengar nih cerita dari Mas Taki nih kemarin sudah cukup komplit nih. Sekarang saya pengen dengar cerita dari pemilik tanahnya nih, versi pemilik tanahnya. Bagaimana ceritanya? Coba. Kalau misalnya Bang Taki, semoga ceritanya sama ya, semoga ya. Saya nggak tahu nih kemarin dia cerita gimana kan, karena di preskon kayak menggebu-gebu banget gitu kan. Jadi awalnya itu Bang Taki kan datang gitu ke lokasi tanah di Tanah Sereal, jalan apa Bang? Jalan Pelita. Nah Bang Taki datang mau beli tanah, bilangnya mau bayar cash gitu. Kenal nggak dengan pemiliknya? Pemilik Bang Takinya? Bang Taki dengan pemilik tanahnya kenal nggak sih? Enggak kenal sama sekali. Pemilik tanah itu Bang, mohon maaf, agak gaptek Bang. Maksudnya nggak ngerti ini orang sape, dia bagaimana latar belakangnya nggak ngerti. Cuma kalau ada orang mau beli tanah, niatnya bayar dikasih atau Bang. Oke, ya kan? Dong, mau jual namanya juga jualan. Iya, masa ya ada mau beli, masa ya kagak gitu kan enggak, ya kan. Ya udahlah kita kasih gitu Bang. Cuma gimana terus seiring berjalannya waktu gitu kan dia bilang mau bayar cash. Oke. Ya, ternyata pas udah selesai negosiasi, cashnya bertahap. Oke. Sampai di sini aku pengen tahan dulu nih. Harga tanah itu sebenarnya berapa? Harga tanah itu kalau misalnya sesuai sama site plan ya Pak ya. Itu tuh itu akan jadi sebuah perumahan yang mau kita buat gitu. Itu satu rumahnya itu 2M. Oke. Ya, kita kali aja 8. Kali 8? Iya, 8 kafling. Oh, ada 8 kafling. Karena ada 8 kafling. Begitu dia masuk, itu udah ada satu rumah contoh. Satu rumah itu rumah contoh. Satu rumah contoh yang udah jadi. Tadi ada 8 kafling tanah, kayak bikin perumahan gitu. Betul. Satu ada rumah contoh dalamnya. Betul. Oke, saya jadi paham nih sekarang. Betul, itu udah ada rumah contoh. Jadi aku kemarin mikirnya agak liar kayak gitu, ada tanah, ada rumah di tengah-tengah gitu kan. Enggak, itu ya emang awalnya kita memang bangun buat dijadiin kayak perumahan lah gitu. Oke, rumahnya di situ mau dijual 2 miliar. Mau dijual ya. Jadi kalau 2 dikali 8 sekitar? Ya 16 sekian 16. Lah. Karena kan ada 2, sekiannya kan nanti kan. Nah segitu terus. Karena dia niatnya baik gitu kan. Saya ngelihat juga kan maksudnya ya udahlah niatnya baik. Silahkan gitu kan, kita kan kagak diajarin begitu gitu maksudnya sama keluarga. Akhirnya udah kita kasih
Kita kasih. Begitu pas masuk sudah ke pembayaran Deal berapa nih? Dealnya di angka 9M, Pak. 9 miliar. 9 Terima miliar. apa adanya ya? Iya, betul. Tanah plus 1 rumah ya? Betul. Oke. Betul. Nah, terus begitu negosiasinya selesai, cash bertahap. Ya Oke. maksudnya ya udah cash bertahap gitu, nggak apa-apa. Ya udahlah cash bertahap gitu. Akhirnya pemilik tanah juga setuju. Oke, gitu. Akhirnya cash bertahap. Cuma pembayarannya mandek. Mandek. Ada yang kosong. Oke, Satu DP pertama benar 1 miliar. DP pertama 1 miliar. DP Benar. pertama 1 miliar. Benar. Dan ini disepakati sama-sama pemilik tanah juga setuju bahwa cashnya bertahap ya dibayar ya. Betul. Setuju sampai di Betul. sini sama ya Betul. ceritanya Iya, ya. karena awalnya. di PPJB juga tertera seperti itu. Oke. Kan dia mengacu sama PPJB kan. Ayo kita mengacu sama PPJB. Oke. Lalu cicilan selanjutnya? Cicilan selanjutnya itu agak mandek, Pak. Gimana sih jelasinnya? Maksudnya ini yang dari awalnya udah cash, terus cash bertahap, terus pas nyicilnya mandek. Cicilan pertamanya mandek juga ya, Pak? Udah langsung. Boleh nggak saya tahu Bang? Mandeknya itu supaya dapat gambaran ya Bang ya. Mandeknya itu seberapa mandek sih sebenarnya? Dari cicilan pertama itu Sampai akhir. baru bayar 170, nggak sesuai 170. Dari kewajiban 667. 667. Oke. Terus habis itu bulan depannya kosong. Berikutnya nanti bayar lagi ada sampai 300 ya kan. Habis itu bulan berikutnya 100, 75 dan seterusnya seperti itu. Ada bulan kosong. Jadi bayarnya suka-suka gitu. Oh, oke. Dan pemilik sudah tegur. Sudah. Tegur, ditagih, baru nanti ditagih baru keluar sedikit. Nanti Ramadan baru kita bayar full. Katanya bulan Ramadan berikut nanti kita bayar full. Ternyata pemilik masih berharap mungkin dia membayar cash full pas akhir perjanjian. Ternyata sampai akhir perjanjian ya tidak pernah masuk sampai segitu. Gak pernah sesuai sama yang Pernah tertera sesuai. di PPJB Oke. pembayarannya. Total yang dibayar 2,2. 2,2. Akhir perjanjian 2 miliar. Habis itu ada 2 miliar lebih. Dia masukin lagi sekitar 150 setelah somasi. Oke. Gitu. Jadi total semuanya 2,2 miliar 2,2. sampai akhir periode yang dijanjikan. Iya. Oke. Pemilik tanah Kenapa? nggak bersedia dong pasti ya. Ya iyalah, Pak. Kalau saya juga jadi pemilik tanah sih. Iya. Masa segitu di PPJB udah awalnya bilang mau cash, tahu-tahu cash bertahap, tahu-tahu mandek. Oke. Iya. Jadi apa yang dilakukan pada waktu itu? Yang pasti waktu itu kita akhirnya Persuasif. mengambil langkah hukum, Pak. Kita ngambil Persuasif. tindakan persuasif dulu. Iya, kita coba ngobrol lah sama Peringatan. si Bang Takinya gitu kan. Gimana gitu kan. Nih masih nggak ada kejelasan ya, Pak ya. Akhirnya ya udah kita ngambil langkah hukum, Pak. Oke. Iya, kita udah coba berbagai cara, Pak. Cuma respon yang dikasih sama dia itu seakan-akan dia tidak bertanggung jawab dan seakan-akan lepas tangan. Itu semua ada di putusan pengadilan. Itu resmi, Pak, di duplik replik juga ada, bisa dibaca. Maksudnya kayak gimana tuh? Kayak gini ya. Ini kan gagal bayar ya. Kita ngomongnya betul. gagal bayar wan prestasi. Permintaan dari yang pemilik tanah apa? Yang dari Mas Takia permintaannya apa? Pada sebelum kita masuk ke gugatan nih ya. Oke. Mungkin saya yang jelasin mungkin ya. Boleh. Bang Novel. Kenapa pertemuan tuh. Jadi dari pemilik tanah ketika setelah somasi kita 3 kali itu dia pertemuan di tanggal 16 Desember 2023. Nah dia itu kita dari pemilik tanah minta dibayar full atau kamu punya aset apa kamu tuker. Atau kalau kamu nggak bisa bayar ya masjid 2 kita kasihkan. 2 kafling masjid, karena masjid berdiri di atas 2 kafling. Yang 6 kafling termasuk rumah kembali ke kita. Oke. Nah dia bilangnya mau ya mikir dulu lah dia mau ada investor, kita nggak mau karena kita nagih dia itu capek ya kan. Kita istilahnya tidak percaya lah. Dia bakal minta 2 tahun lagi bayaran. Oh bilang nggak bisa. Udah kita mau katanya dari dia mau rundingan dulu. Setelah itu nggak ada kabar sama sekali. Oke, saya pengen confirm karena Mas Taki kemarin bilang di sini, beliau datang katanya bersama investornya. Iya ada yang dibilang investor, tapi Ngaku-ngaku. ngakunya investor, tapi habis itu katanya mau rapat investornya, ya kita tunggu. Tanggal 16 Desember itu ternyata nggak ada nelpon lagi. Mungkin seharusnya, oh investor saya nawari segini. Harusnya ada lanjutan dari pertemuan itu. Tidak ada lanjutan apapun. Oh, tidak ada lanjutan apa? Tidak ada lanjutan apapun, katanya mau ngabarin. Tidak ada lanjutan apapun dari 16 Desember itu sampai kita tunggu sebulan. Akhirnya tanggal 29 Januari 2024 kita masukkan. Oke, sebelum kalian masukkan ke pengadilan, tadi kan permintaannya, oke,
2 kafling tanah ini yang ada masjidnya itu dikasih ke Mas Taki nih. Iya. Sisa yang lain diambil balik nih. Iya. Karena kan sebenarnya kan ini kan surat kan masih dinotaris kan, Masih dinotaris. pindah nama kan pasti kan sebenarnya kan. Iya. So simple sebenarnya kan. Iya. Andai selesai dari negosiasi aja sebenarnya nggak perlu ke pengadilan, udah Betul. potong sertifikat aja kan, ini tinggal bagi sertifikat aja. Benar Betul. seperti itu kan? Betul. Mas Takinya Sederhana. bagaimana? Nggak mau, dia akhirnya di pengadilan pun kita kan minta seperti itu. Kita kan ada gugatan. Nah, di gugatan wajar lah kalau minta macam-macam kerugian imateri dan lain-lain yang dia permasalahkan kemarin kan. Nah, dia di jawaban menyampaikan, di jawaban dia ada. Di jawaban dia bilang pas pertemuan 16 Desember 2023 kita minta permintaan yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Menurut dia. Menurut dia tadi yang kita minta ganti atau kita kasihkan masjid, menurut dia aneh-aneh dan tidak masuk akal. Nah kita jawab aneh-aneh dan tidak masuk akal itu kita minta masjid, kita kasihkan, yang lain kembali. Nah di replik kita jawab begitu, di duplik dia jawab bahwa dia maunya sesuai PPJB, yaitu rumah yang untuk dia. Oke. Buat kita kan sebenarnya memalukan banget loh. Kita sebenarnya dia dapatnya dari mana uang itu? Karena Kenapa emangnya? kita mikirnya maksudnya gini Pak, kita menawarkan masjid Karena kita uang dari pikir masyarakat. ini Karena kan dia udah- duit masyarakat nih. Dia udah lakukan penggalangan gitu. Iya. Oh iya? Penggalangan donasi. Loh, 1 miliar itu uang pribadi kan? Kata dia cuma Kata dia, tapi dari kita lihat Tapi kita punya kalau kita Bukannya- tracking dari sini, di amalsoleh.com. amalsoleh.com itu dia itu nariknya dari amalsoleh.com Iya. itu sejak tahun 2022 sebelum melakukan Belum pertemuan dengan kita bulan Maret dengan 2022. kita. Sebesar berapa itu? 700 ada sini, Kalau di sini 80-an. 786 juta. Totalnya dari Amal Soleh itu 1,6, ada juga yang 180 jutaan yang Oke. terkumpul. Nih, Itu website apa itu ya? Amalsoleh.com. Amalsoleh.com itu kayak kayak kita bisa modelnya gitu. Kayak Semacam pengumpul inilah. Jadi kalau ada yang orang membangun masjid siapapun bisa masukkan, bisa ngalang dana di situ. jadi boleh nggak saya tahu? Pasti sudah dicari tahu kan oleh Mas Nusantara kan? Bagaimana tuh? Dia waktu penarikan ini dana itu dikatakan untuk apa? Kalau dikatakan untuk apa? ini ada Di nih. sini buat masjid. Untuk Ada itu masjid tuh. Masjid Malikal Mulki udah ada namanya. Pembangunan Tapi dan awalnya dia mau cari di tempat lain lahannya. Tempat lain, alamatnya lain tuh. Oke, Mm-mm. saya bacain ya. 16 Maret 2022, pencairan dana 786.600 sekian. Rencana penggunaan dana perluasan tanah dan bidang membangun masjid tahap awal pada bulan Maret 2022 di Jalan Hanjawar, Cipanas, Bogor. Iya. Oke, alamatnya salah tapi tujuannya ke situ. mau Ke situ. masjid ya. 786 juta ya. Iya. Di atasnya ada pencairan dana juga sekitar 300-an juta juga. Ada sampai 1,6 terakhir. Untuk pembangunan masjid totalnya 1, Dia udah ambil masih di Amal Soleh masih ada yang sudah diambil hampir 1,5. hampir 1,5. Tapi yang tersedia di Amal Soleh udah sampai 1,6, tapi ada yang belum diambil, belum ditarik 80 jutaan. Oke. Dana ini yang diduga untuk DP 1 miliar. Iya. Ya. Karena kan dia bilang dia nggak jadi ya. Dia nggak jadi Yang ambil di tanah jalan di itu situ. nggak jadi, akhirnya Diambil dialihkan jadi ke di tanah sini. kita. Iya. Kita. Dia dapatnya di situ. Nanti kalau di amalsoleh.com juga nanti ada ceritanya juga, ada foto-foto tempat kita juga. Seterusnya itu ya. Oh, seterusnya ada dilampirkan Ada. foto. Akhirnya Berarti dia berubah ke itu. kemungkinan alamatnya di sini Memang ya. alamatnya Dana itu. tersebut ya. Akhirnya Jadi, judulnya juga kan Masjid Malikal Mulki. itu. Malikal Mulki. Mm-mm. Ada Oh. ini. Masjid Malukal Mulki cuma satu di dan disebutnya di sini juga Masjid Malikal. Malikal Mulki. Ada foto-foto ini juga nanti. Oke. Maka itu dari pihak pemilik Iya. tanah menyarankan 2 kafling Masjid itu aja. masjidnya. ambil. Agar uang umat aman lah. Kesian Iya. kan yang sudah sumbang kan nyari pahala. Mm-mm. Daripada uang, kesian dong kalau nggak hilang begitu Iya. saja, amal mereka kan kesian. Kita tuh sayang Pak sama dia, kita cinta sama dia Pak. Iya. Makanya kita kasih ambil Bang Taki. Bang Taki nggak maunya sesuai PPJB. Yang di PPJB rumah. Jadi di Itu, Pak. situ kita melihat begini loh, Dok. Jadi Gimana dia tuh? lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dia dibandingkan kepentingan umatnya dia gitu loh. Itu. Di situ. Makanya saya nggak nyangka Itu nih Pak. yang apa ya? Yang kita agak sesalkan pada dia itu. Padahal kita udah menawarkan itu masjid ambil udah 2 kafling yang udah berdiri masjid ini diambil untuk kamu ya. Jadi permasalahan masjid sudah tidak ada lagi. Jangan lagi lakukan donasi karena tanahnya sudah kita Kasihkan selesai. kasihkan selesai. Jadi masjid itu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa.
Nggak ada. Udah nggak ada masalah apa-apa. Tapi di framing terus, di campaign terus melalui IG-nya dia kalau masjid ini akan dirobohkan. Karena Oh itu disampaikan? Iya. Ada. Di mulai ada bulan Juli di dalam Instagramnya dia. 2025 kan dia bikin tulisan gerakan 30K masjid akan dirobohkan. Gitu. Oke. Aku agak kaget sedikit karena aku pikir 1 miliar itu adalah uang pribadi. Tapi nanti kita coba kontak lagi Mas Taki ya. Aku coba confirm balik ya Confirm, tentang ya. masalah itu ya. Karena kemarin yang aku tangkap 1 miliar itu adalah uang pribadi dari beliau. Ya. Oke. Bisa dilihat juga di amalsoleh.com, mungkin dihubungi Itu kan pihak bisa pengelolanya kan bisa pihak- kelihatan juga. Oke. Pihak pengelola amal. Yang berarti dari persidangan yang diinginkan dari Mas Taki adalah rumahnya aja. Rumahnya aja. Sesuai PPJB. Sesuai PPJB. Akhirnya dari putusan kan memang rumah itu dikasihkan. Yang satu, yang 7 kafling yang kembali ke kita. 7 kafling kembalikan. Termasuk masjid. Nah, Itu sudah memuaskan sampai di sini dulu ya? Itu sudah memuaskan dari pemilik tanah atau enggak itu putusan hakim? Dia memuaskan. untuk pemilik tanah sudah memuaskan. Udah dianggap fair ya? Udah nggak fair. Karena kalau dari hakim kan adil sesuai PPJB kan memang. Aha. Karena angka 2 miliar memang di PPJB itu yang lepas memang rumah. Cuma kan kalau kita kan takutnya kan kalau kita ada mau eksekusi, kita ada eksekusi masjid kan nggak lucu gitu. Oke, paham. Jadi kita yang di framing. Jadi framing kita merobohkan masjid, Jadi zolim. dibenturkan kita dengan karena Soalnya kan dari awal sebabnya kita ngotot masjid karena kita nggak mau dibawa kemana-mana. dibentur-benturin. Dibenturin. Nah akhirnya nyatanya bulan Juli kan masjid akan dirobohkan. Akhirnya di framing juga. Oh, oke, saya paham. Oke, dari pemilik tanahnya ada ketakutan karena ini yang di lahan yang dikembalikan tentu saja kan Ada kita harus masjid. hancurkan dan Iya. kita mau bikin sesuatu yang lain. Betul. Tapi karena ini masjid, Iya. jadi ada ketakutan, ada kemarahan umat Iya, atau betul. apa di situ. Iya. Jadi agak berhati-hati ya Bang ya di sini Betul. ya. Simbol agama yang dibawa ini kan soal. Oke, Iya. Bang, saya pengen tanya ini, sorry ya masjidnya ini apa ya secara badan usaha atau apa? Kan wajib masjid biasanya wakaf kan tanahnya kan? Iya. Ini bagaimana ya? Ada tahu nggak ya? Ya sebenarnya itu kalau untuk Tidak. bicara wakaf dari pihak Taki Malik, apalagi kan dia memiliki pengetahuan agama. Dia memiliki pengetahuan tentang hal itu gitu kan. Kalau untuk diwakafkan, kalau dalam konteks masalah dengan Pak Taki Malik tentu itu nggak bisa diwakafkan karena status tanah itu masih menjadi milik Pribadinya Pasirhan. pribadi Pasirhan. klien itu kami. Jadi kalau mau diwakafkan otomatis nggak bisa. Harus iya. Kalau misalnya cara dia kayak gitu, saya mau wakafin Monas, Pak. Ya. Iya, wakafin aja Monas. Bangunin masjid di sana nggak apa-apa, gede-gede. Iya, maksudnya saya Nah, wakafin sekalian. dan tanahnya di situ kan diperuntukannya untuk pembangunan perumahan. Perumahannya itu komersil. Sudah ada izin mendirikan bangunannya buat perumahan juga. Untuk itu perumahan, bukan yang lain-lain gitu. Oke. Dan ini ngefek nggak ya? Waktu mau apa ini namanya? Efek nggak kalian digeruduk atau pemilik rumah digeruduk gara-gara katanya ingin menghancurkan masjid itu framing kayak gitu ngefek nggak dengan pemilik rumah atau dari Nusantara? Sejauh ini sih belum ngefek, Pak. Enggak ya. Belum. Kalau- Cuma kalau memang di karena IG. Ketakutan dari iya, kalian karena aja kita ya. juga mikir, Pak. Maksudnya ini kan masjid, Pak. Heeh. Ini orang kan dakwah. Heeh. Ya, Pak. Ya udah lanjut weh, silakan toh cita-citanya bagus gitu. Cita-citanya dia tuh bagus, dia pengen mengajarkan anak muda ya kan menuju kebaikan, karena kata dia anak-anak muda sekarang kan pada tersesat, judol lah, narkoba lah. Nah, dia mau ngajakin ya weh silakan, kita kasih masjid gitu. Oke. Iya, tapi kenapa milih rumah gitu? Masjid itu sangat dia agung-agungkan, sangat dia gembor-gemborkan di mana-mana, tapi ketika disuruh milih, dia korbanin masjidnya gitu. Ini bukan framing ya. Ini ada di putusan pengadilan loh. Ini ada Di putusan. jawabannya juga, Di di jawaban dia juga dupliknya kan dia milih rumah. Dia milih rumah Oke. sesuai PPJB. rumah. Ditawarkan tanah masjidnya, beliau Iya, memilihnya. di mediasi juga kita masukkan itu, menawarkan masjid di mediasi. Oke. Ini kan permasalahan sudah sampai ke TOK ya, Udah ingkrah ingkrah, ya, udah ingkrah ingkrah. ya. Kenapa harus diviralkan? Maksud saya itu, saya kan pikir di logika saya itu nggak masuk akal kalau kita mau ribut dari awal dong. Gini Pak. Oh enggak itu begitu. Kita enggak bermaksud viralkan gitu. Kita hanya mau meluruskan karena si Taki ini dia udah memulai Framing. melalui IG-nya dia sudah memframing terkait dengan masjid ini akan dibongkar gitu. Jadi dia udah membentuk persepsi publik
bahwa masjid ini akan dibongkar. Kan orang kalau mendengar simbol-simbol agama digituin, mau dihancurkan, orang udah nggak datang nanya, wah ini masalahnya apa, itu pasti belakangan. Pasti mereka Marah dulu. Iya, marah dulu itu. Nah, makanya tujuan kita itu apa yang disampaikan juga oleh Mas Nusantara itu tujuannya untuk meluruskan, menyampaikan informasi seutuhnya dan sebenarnya bahwa posisi masjid ini berdiri di lahan ini loh, dan lahan ini kami udah menawarkan itu ke dia, tapi dia nggak mau. dia nggak mau. Dia lebih memilih masjidnya. Oke, saya sampai sini saya paham kenapa diviralkan. Kayak konteksnya jadi tahu saya. Iya, Karena kan ini ada agama dalam sini Betul. ya. Ada ketakutan Iya. sendiri. Pertanyaan kayak gini, sudah ketok palu nih. Oke, rumah jadi milik Mustaki. 7 kafling tanah dikembalikan. Iya. Lalu siapa yang banding? Banding Enggak, dia. sudah selesai, banding dia. Ya, Kenapa banding? putus. Dia nggak terima dan putusannya nggak tahu dari pikiran dia bagaimana, dia banding, cuma kalah banding tetap kasasi, tetap aja seperti itu. Nah gitu. ini yang agak saya bingung, saya miss juga kemarin. Harusnya saya bertanya ini. Kenapa banding, waktu dia banding permintaannya apa dari? Intinya ya nggak ngerti, bertanya dia nggak terima dengan putusan itu. Terkesannya itu kalau lihat dari ini dia ini hanya mengulur waktu aja, Ngulur waktu, main waktu aja. ambil waktu lah, biar waktunya tambah Ambil panjang. Oh, oke, dugaan ya. Ya, dugaannya Tapi dia ada mengurung. suratnya nggak dari banding tuh apa yang diminta gitu? Ada sebenarnya. Apa yang diminta waktu dia banding? Sebenarnya cuma sama aja sih, nggak ada yang Jadi spesifik. Gitu. ada beberapa poin kayaknya ya yang dia meminta, tapi nggak terlalu spesifik. Iya, Alasannya juga tidak berdasar dan tidak kuat juga. Gitu. masih sama diulang yang di awal Diulang-ulang aja lagi udah. di awal. di Mohon awal. maaf ya, kayak gini. Saya kan tadi ada replik duplik ya, kayak tanah. Akhirnya ditawarin nih tanah masjid aja. Saya bilang saya nggak mau. Saya udah minta tanah rumah ini aja sama rumahnya, yang lain balikin. Udah dikabulin kan, selesai kan berarti kan? Iya. Ya. Terus saya banding lagi, berarti ada permintaan nih, ya kan, permintaan saya misalnya semuanya ini masih punya saya, itu Ya. kan permintaan namanya ya, betul. atau saya dan masjid ini masih punya saya loh, kayak gitu punya, bisanya balikin. Ini apa permintaannya untuk balik? Nggak ada permintaan spesifik. Mungkin biar PPJB-nya tetap berlaku atau bagaimana gitu. Mungkin gitu. Kalau PPJB kan dibatalkan di putusan itu. Setelah putusan itu PPJB dibatalkan. Oke. Dan putusan mahkamah itu adalah pihak tergugat ya bilangnya. Iya, di putusan di pengadilan negeri itu. awal. Pihaknya Bang Ganteng itu harus mengembalikan lahan seperti keadaan semula kepada pemilik lahan. Oke. Gitu. Terus kalau dia bilang ada itikat baik, terus mempersilahkan gitu, itu kan aneh. Itu putusan nyuruh Bang Taki. Oh ini yang banding nih. Oke. Mas, saya pengen tanya, katanya Mas Nusantara memviralkan banding. dengan membawa framing pakai bully fisik juga. Apakah itu benar? Bang, kita orang Betawi bilang orang itu apa sih, Bang? Enggak. Kita bilangnya bogel, Bang. Di orang Betawi semua di gang mana, gang Kimpul, Haji Naim, mana-mana pasti begitu. Kita bilang, oh no, si bogel dong panggil, gitu. Oke, diakuin ya. Iya. Diakuin. Kalau mau dibuktiin juga nggak apa-apa, saya sama dia pasti tinggian saya. Nggak apa-apa, beneran. Ya, tapi kan itu kan bukan sesuatu yang baik kan. Iya benar. Ya saya minta maaf sama Bang Taki kalau ngerasa terbuli ya, saya minta maaf ya. Cuma saya juga hati seret juga Bang, begini nih. Mandek-mandek nih, makanya begitu jadinya. Oh, karena kesal. Iyalah Pak, nggak mungkin Oke. Pak. Maksudnya kita nggak mungkin kita Sama Ini pas tiba-tiba banding ini. ngomong Pas gitu. banding ini. Kalau Oke. kagak ada api, kalau kagak ada apinya nggak mungkin ada asap Pak. Oke, tapi diakuin dan Iya, saya sudah minta tahu maaf juga deh. Saya minta kurang maaf. baik ya. Itu kurang baik nggak Pak? Oke. Nah, kita sekolahnya nggak nyampe Mesir soalnya Pak. Iya, kalau kita sekolahnya nyampe Mesir pasti kita ngomongnya bener baik iya. gitu. Kita mau sekolah sampai SMA doang. Iya, mau gimana? Masa mau disamain sama yang pendidikan sampai negeri sebelah? Beda tuh Pak. Kita aja udah. Iya. Oke, dan ini sudah 3 kali nih. Udah Banding lagi sampai ke kasasi. kasasi ini. Diputuskan tetap sama, diperkuat bahwa rumah itu jadi miliknya Taki, Iya. sedangkan sisa yang lain dikembalikan. Dikosongkan. Oke, putusan ini tetap puas dari pemilik rumah. Puas. Puas. Tetap karena Oke. memang kita cuma butuh balikin. Sudah selesai. Karena memang ada uangnya masuk kan. Nah, Sudah masuk senilai itu kan. 2,2 tuh. 2,2 itu udah jadi rumah lu. Gitu. Udah. Oke, Cuma jadi kan- permasalahan untuk selanjutnya apa ini?
Eksekusi. Eksekusi. Tapi kita maunya untuk dia mengosongkan. Dia secara sukarela. Dia ngosongkan sendiri. Dia mengosongkan sendiri. Kalau kita nonton kemarin dia punya live conference, dia bilang bahwa dia tidak ada biaya ya. Dia tidak mampu untuk mengosongkan itu. Ya, tidak mampu entah itu dalam bentuk material. Kalau memang nggak ada ya kita pinjemin dia duit gitu loh. Iya, semalam di live juga Bang Sunan Kalijaga SH ada. Karena dia SH udah juga. membangun tameng ini sebenarnya. Yang harus dia yang mengosongkan itu. Khususnya masjid gitu loh. Oke. Jangan dibebankan kepada kita. Karena hukumannya dibebankan kepada dia gitu. Taki Malik. Ditagih Malik untuk mengosongkan gitu. Makanya kita minta kebesaran hatinya dia untuk mengosongkan. Gitu. Karena ada beban moral ya. Ada beban moral gitu. Dari pemilik tanahnya Iya. juga. Ya walaupun belum pernah bangun masjid, tapi jangan ngancurin masjid juga. Iya, Kayak gitu iya, ya. maksudnya biar dia yang ngerasain, dia yang bangun, dia yang pakai Iya. duit umat, dia yang ngancurin, dia ngerasain dosa-dosanya itu Bang. Maksudnya gue maksud gue, Iya. jangan begitulah. Dia bilangnya kita mau ngerobohin lah, mau apa lah. Enggak. Oke. Kita nggak pengen ngerobohin masjid, kita kasih dia rumah, ambil itu masjid, dia nggak mau. Oke, sudah selesai nih perkara ini, sampai kasasi nih, sudah putusan nih. Kenapa adakah negosiasi lagi untuk pelunasan lagi sehingga Mas Takinya itu sampai buat di Instagram untuk galang dana lagi G30, ada obrolan gitu? Itu sakti itu Pak, itu sakti. Terakhir pembicaraan dengan Bang Taki itu 16 Desember 2023. Habis itu tidak ada obrolan. Oke. Kuasa hukumnya cuma pernah nelpon saya, cuma mengintip, mau kapan eksekusi. Cuma ingin ngintip aja, jadi mereka cuma seperti itu aja. Udah. April Itu 2022. mungkin tadi yang dimaksudkan oleh Abang itu yang ini. menyangkut yang ini. Oh itu ya. 13 Alhamdulillah. Juli Oke. yang dia post di Si izin pemilik rumah ya. Di Instagram. IG-nya dia, salah satu slide itu. Oke, saya baca ya. Ya. Alhamdulillah dari pihak pemilik tanah mereka membuka peluang secara kekeluargaan walaupun tanah sudah digugat agar bisa segera menyelesaikan sisa uang 6,8 miliar lagi yang belum terbayarkan. Itu benar ada membuka peluang secara kekeluargaan? Tidak ada. Putusan itu udah Tidak inkrah ada. di bulan Ngobrol April aja 2025. Dan dia udah ngaku ketika pada saat di live conference itu. Oke. Jadi ini dia yang inisiatif sendiri, dia ngarang sendiri, dia yang berbohong sendiri, dia membawa-bawa pemilik lahan gitu. Dia juga ada sampaikan di sini juga kemarin Ya. sama, cuma dia pikir inisiatif. Siapa tahu walaupun sudah inkrah belum dieksekusi nih, siapa tahu masih bisa ngumpulin dana nih. Makanya kalau kita sih nggak mau masuk ke ruang-ruang yang spekulatif ya. Ya kalau dia yang sering masuk ke ruang spekulatif kita nggak mau deh. Ya kita hanya berdasarkan fakta aja kalau memang kita nggak pernah bernegosiasi dengan dia gitu. Oke. Pak, saya boleh tanya nggak ya? Ini sudah 5 bulan dari putusan, kenapa belum dieksekusi? Seperti yang kita bilang tadi Pak, eksekusi itu dibebankan ke pihak Taki Malik. Enggak, eksekusi itu kan ini Bang. Itu kan upaya paksa ya. Itu upaya paksa. Kalau sampai dilakukan eksekusi itu kan terkesannya bahwa si Taki Malik itu tidak taat dan patuh terhadap isi putusan gitu. Jadinya kami mau dia punya kebesaran hati untuk dia mengosongkan secara sukarela dan mengembalikannya dalam bentuk semula kepada kita gitu. Inti daripada kalau sampai pada fase eksekusi nantinya itu menunjukkan bahwa dia menunjukkan sikap pembangkang gitu. Dia Oke. nggak mau menjalankan isi putusan. Gitu. Oke, saya paham. Ya. Tapi maksudnya kamu pernah ketemu nggak sih dengan Mas Taki? Enggak, saya nggak pernah ketemu. Punya masalah pribadi juga? Enggak nggak ada? juga, enggak ada. Emang saya maksudnya saya denger ini keluarga saya nih Pak. Punya masalah ya saya kesel lah tuh Pak. Bapak boleh lihat maksudnya saya tuh apa ya saya omel-omelin Pak. Orang ngerokok di jalan saya tendangin. Mau bagaimana juga saya omelin. Tukang kagak beres aja saya jelepatin. Gitu Pak. Iya. Oke. Nah ini kebetulan nih, ini keluarga saya punya dia begini. Gitu maksud saya. Ini bagaimana nih? Kagak bisa. Saya juga maksudnya gimana Pak ya? Sebel gitu Pak, masa iya sih lu begini, masa iya lu framing lu bagus, lu hafiz gitu. Lu tuh hafiz Quran, lu sekolah lu tinggi gitu, masa lu begini gitu. Saya gak nyangka juga Pak, cuma pas saya tahu, oh ini gak bisa. Udah naik sekalian, udah gak apa-apa Pak, ini kalau gak viral gak ada justice Pak. Jadi kita viralin aja sekalian. Pak pemilik tanah, kuasa hukum, ya wes Mas, monggo. Tapi ada kontak Mas Taki, Gak ada, disindir iya di story sama dia. apa di sini apa? Oh banyak, udah tiap kali saya nge-live ada aja good night all gitu. Tapi gambarnya ngarah-ngarah ke
mana ya, bilangnya apa ya? Nggak melet. Iya, ke bawah deh pokoknya, melet lah. Muka meme lah, terus semalam juga, Mak masuk TV, Mak, gue juga masuk TV kemarin, gue ngepost begitu, kalau begitu sih, gitu. Dalam hati sih begitu, saya sih mikirnya gitu ya, tapi ya udahlah, biarin. Olok-olok. Ya kemarin ada disampaikan oleh Mas Takinya, dia bilang ini kan yang bersuara paling frontal katanya Mas Nusantara nih. Iya. Dan aku pada waktu itu belum kenal kamu ya, kayak gitu kan. Dia nggak tahu ini siapa orangnya, katanya orang siapa, pokoknya dia paling frontal berbicara katanya. Emang begitu, bagus kan? Ya sekarang kalau misalnya nggak ada yang ngomong, mau siapa yang ngomong? Masa yang punya tanah? Masa Bang Novel? Mereka urusannya udah banyak. Iya. Dan sebenarnya secara kasus hukumnya sebenarnya Sudah deal. Kita nggak Sudah perlu selesai nyari, ya? kita nggak perlu nyari pembenaran lagi. Pak. Cuma kita nanti sebelum eksekusi, jadi istilahnya jangan sampai pas eksekusi kita di framing. Jadi biar masyarakat tahu yang sebenarnya dulu. Oke, nah saya nyampe jadi sebenarnya itu tujuannya itu. untuk disampaikan ke publik ya. Ya sebelum eksekusi jadi kita udah masyarakat tahu yang sebenarnya. Jadi Tahu, ya. Karena ada isu sosial. di Iya. sana. Betul Pak. takutnya kita akhirnya Soal malah agama kita juga jadi boleh. dibenturkan akhir buat lain-lain nanti kemana-mana kan. Oke. Tapi satu bidang tanah ya sudah oke ya. Kamu takut nggak sih nanti ujung-ujungnya ini jadi berantem? Kan masalahnya kan sebenarnya sudah selesai ya sebenarnya ya kan tinggal ya salah satu legowo lah gitu kan. Entah dari Mas Takinya legowo mengosongkan 7 kafling itu mengembalikan ataupun juga legowo dari pihak pemilik tanah mengeksekusi ngambil sendiri ya dua-duanya sama-sama adem kita ngomongnya Iya, gitu ya. Tapi kan kalau misalnya ada konflik personal gini kan takutnya nanti ujung-ujungnya jadi tuntutan hukum dan lain sebagainya. Iya. Kamu nggak takut Ya. jadi lebih panjang? Nggak apa-apa, silakan. Silakan aja. Saya nggak masalah. Toh saya nggak bakal begini kalau dia nggak mulai. Itu aja udah dasarnya. Masa iya Pak ada orang diginiin diam aja Pak? Gitu loh Pak, ini keluarga loh Pak. Ngapain maksudnya? Ngapain gitu? Lu tuh ustadz gitu loh. Kan gue juga sebenarnya mau bilang ustadz banyak yang gak setuju gitu. Tapi dia mau gimana nih, dia mau ngapain? Gitu, maksudnya sampai ini loh framing, terus pembayaran yang gak jelas, narik duit juga udah begini, bilangnya pakai duit pribadi. Sebelum saya framing dia, di media juga udah rame. Dia tuh gimana gitu. Semua orang udah tahu Pak. Saya cuma menyampaikan fakta, semua yang saya sampaikan itu ada di putusan mahkamah. Oke. Semua ya. Kalau dia mau masalahin soal kalimat itu silahkan. Oke, jadi yang saya tangkap nih dari dua-duanya sudah ikhlas nih sebenarnya. Mas Iya. Taki udah ikhlas juga 7 bidang tanahnya. Kalian juga sudah puas dengan hasil jawabannya. Ini cuma masalah eksekusinya aja. Iya, Ya. kita cuma nggak pengen nanti Karena dia ada Makanya kita luruskan bulan Juli itu ada gerakan masjid hendak Gerakan. dirobohkan. Dia Kita langsung maunya kalian yang eksekusi. enggak. Di bulan Juli itu ada masjid akan dirobohkan. Framing-framingnya dia Kan kan framingnya. ada tuh Jadi kita kaget, oh ini mau dibawa kemana nih? sangat-sangat provokatif lah gitu loh. Framingnya dia sangat provokatif. jago banget jual jargon orang itu. Iya. Kalau misalnya nih, Bang, sampai ke depan juga ya udah kalau mau robohin aja sendiri kayak gitu. Yes. Tidak mau Mas Taki ya tetap tidak mau kayak gitu. Apa yang dari pihak pemilik tanah lakukan? Yang ya kalau kita maunya sih harus si Taki sendiri ya. Kemarin kan dia alasannya bahwa dia tidak punya kemampuan untuk Ngerobohin. mengosongkan itu ya. Entah itu punya kemampuan apa, tidak Nggak ada uang, gak ada duit ya. nggak ada duit. Ya nanti kita minjemin. Kita pinjamin. Kalau misalnya nggak punya duit, bukan Karena nggak ini tega kan- mungkin, nggak tega kan karena sudah dibangun sendiri. Iya, kami juga yang merasa nggak tega ya. Iya. Yang Karena dia kita- kan yang membangun juga. Kita Jadi juga dia tahu. harus mengosongkan. Gini Pak, kalau memang dia bilang dia nggak ada dana, dia bikin video di Instagram. Dia Ya. bilang kalau dia minjem duit sama pemilik tanah buat hancurin Ya. itu bangun. Bilang bikin aja nggak apa-apa kita kasih. Semalam di live juga Bang Sunan Kalijaga SH bilang kalau dia nggak ada duit ke rumah gue, pintu gue kebuka, gue pinjemin. Beneran di live semalam Bang. Ya. Penontonnya ada 700-an orang. Iya, Bang Sunan ngomong begitu. Kalau gini loh maksudnya ya. Dia yang bangun masjid itu Bang. Dia memframing kita kayak gini Bang. Apalagi kita kan udah kasih Dia ngumpulin duit masyarakat terus dia mau kita yang ngerobohin Bang. Lu yang robohin, lu rasain dosa-dosanya lu Ya. wah. Lu terima deh tuh. Mau omongan masyarakat lu yang bangun, lu yang robohin. Udah gitu aja.
Bukan kita nggak mau, kita bisa-bisa aja Pak ngerobohin. Makanya kita lurusin dulu persepsi masyarakatnya. Persepsi masyarakat udah selesai, dia bilang dia nggak ada dana, ngomong, bikin video di Instagram. Jangan tutup komen, jangan diem aja, jangan nyindir-nyindir. Oke. Iya. Bagian terakhir mungkin aku coba chat dan coba telepon Mas Taki ya. Aku pengen cuma satu nih yang soalnya miss nih. Aku sudah dapat gambaran lengkap, tapi satu yang aku miss itu yang tadi bagian DP ya, 1 miliar donasi. ya. Kita tabayun dulu ya. Betul. Selamat pagi Bang Fani. Selamat pagi Pak Dokter. Ya, saya Dr. Richard. Bang Fani, saya izin. Saya lagi tapping dengan pemilik tanah. Kalau boleh saya record, tapi kalau Bang Fani tidak berkenan, saya akan buang bagian ini. Apakah Bang Fani berkenan? Bagian yang mana? Ini saya tanya. Ada beberapa pertanyaan susulan dari saya sedikit. Apakah Bang Fani berkenan untuk saya record? Oh enggak, ya cukup Dok yang kemarin. Iya, ada satu pertanyaan sih sebenarnya sih. Kan dari saya sih ya, karena kan ada perbedaan. Iya, ada perbedaan data, karena kan kemarin asumsi yang saya terima, uang 1 miliar yang di-DP-kan itu adalah uang pribadi Mas Taki. Sedangkan di sini ada narasi kemungkinannya diduga dari website Amal Soleh pencairannya dana. Apakah Bang Fani tahu nggak itu dana dari galangan dana atau dari dana pribadi Mas Taki? Oh saya nggak tahu kalau itu Dok, silakan tanya ke Taki aja. Oh, tidak tahu ya? Nggak tahu saya. Oke, siap kalau kayak gitu Mas Fani. Siap. Saya izin masukin nggak apa-apa ya Mas Fani ya. Soalnya saya sudah chat juga Mas Taki, tapi tadi belum di-reply, belum dibalas. Saya sudah telepon juga tadi. Maksudnya kalau itu pertanyaan tentang uang dari mana, yang pastinya kan pembelian itu 2022. Yayasan Malaikat Mungkin kan 2003. Tuduhannya di masyarakat kan Taki mengambil uang Yayasan Malaikat Mungkin. Saya hanya bicara secara legal formal aja. Ini datanya seperti ini. Oke, penarikan dananya ini kalau dari Amal Soleh di Maret 2022. Saya nggak tahu Dok. Itu tidak tahu ya? Yang bersangkutan aja Dok. Oke. Nah itu semestinya tadi kita Oke, siap. tanggapin Terima juga kasih Bang terkait Fani. dengan Selamat pagi. yayasannya dia. Selamat pagi Dok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Siap Dok. Gimana Dok? Pak Ustadz, saya izin tanya, tapi ini dari saya di podcast, saya record, saya izin ya Pak Ustadz ya. Saya ada pertanyaan susulan sedikit. Nah, ini kan kemarin asumsi yang saya terima waktu DP 1 miliar itu adalah asumsi yang saya terima itu adalah dana pribadi dari Mas Taki. Tapi ini ada bukti bahwa katanya mengambil dari dana Amal Soleh sebesar pencairan dana untuk bangun masjid. Jadi itu dari galangan dana masyarakat, dari dana umat. Yang benar yang bagaimana Mas Taki? Dana itu 1 miliar yang DP itu memang betul dari Amal Soleh. Dari Amal Soleh, oke. Dari Amal Soleh. Nah, cuman kan waktu itu saya kan juga sempat lelang sepeda waktu itu. Oke. Lelang sepeda. Nah, uangnya kan waktu itu dibayar sama orang itu 800 jutaan kalau nggak salah. Oke. 888, sempat beli 88. Jadi ya nyampur juga gitu loh, karena satu sisi kan kita juga harus split buat cicilan juga kan buat masjid. Oke. Jadi ada campur dari dana Amal Soleh, dari dana umat, dan juga dana pribadi dari Mas Taki ya. Betul. Mas Taki, ada satu lagi pertanyaan yang muncul di benak saya. Kan ini pada waktu itu dari pihak pemilik tanah sudah memberikan 2 kafling tanah, yaitu yang isinya masjid saja. Tapi ternyata Mas Takinya menginginkan rumahnya saja, bukan tanah yang masjid. Apakah itu benar Mas Taki? Enggak benar itu. Itu dari pengadilan semua itu Dok. Katanya dari repliknya, dari pemilik replik dari pemilik tanahnya melampirkan ya udah ambil tanah yang untuk masjid, tapi Mas Takinya meminta yang bagian rumahnya saja, yang masjidnya dilepas saja. Itu nggak benar? Nggak benar. Itu tidak benar ya, Mas ya? Benar, Dok. Itu kan semua kan hakim semua yang memutuskan. Oke. Kita nggak bisa menimbang-nimbang, kita nggak bisa memilih. Oke. Mas Taki, kalau misalnya nih kejadian ini kan tadi pagi saya ngeliat makin memanas ya. Kalau suatu saya dudukkan
sama-sama dengan pemilik tanah supaya enak eksekusinya. Bersedia nggak Mas Taki? Sebenarnya bersedia, justru kemarin saya kepikiran seperti itu malah dong. Oke. Cuman nanti saya coba tanya ke kuasa hukum dulu ya. Oke, kalau bersedia nanti saya undang secara resmi aja ya. Kalau masalahnya masih kemana-mana supaya sama-sama enak ya Mas Taki ya. Boleh. Oke, terima kasih Mas Taki. Assalamualaikum. Tadi kan jawab gitu ya. Dia tuh mengakui nih bahwa benar tergugat menolak. Enggak. Ini Itu ketika pada saat Dupliknya tawaran kuasa itu. hukumnya. Itu duplik dari Itu jawaban dari nomor 6D duplik dari pihaknya kuasa hukum Taki. Dari pihak Taki. dari Kuasa bertanda hukum. tangan di bawah ini Fanny Nofri. Oke, kuasa hukum dari Iya. Mas Taki ya. Nah, ini jawaban dari, maaf, ini saya Oke, kasihkan. dalam pokok perkara bahwa tergugat menolak tawaran penggugat sebagaimana penggugat dalilkan huruf 6 D. Ini 6D. tergugat. Ini kita 6D. tawarkan. Huruf 6D. Huruf 6D, saya cek dulu ya supaya nggak jadi fitnah ya. Ini ada. Dalam pertemuan 16 Desember, pihak penggugat meminta dilunasi dan ditukar barang senilai dengan kekurangan atau penggugat menawarkan 2 kafling yang dibangun Masjid Malikal Mulki, di mana setahu penggugat masjid itu dibangun dengan sumbangan masyarakat, di mana rupanya penawaran penggugat yang wajar dan normal ini dalam poin 7, jawaban tergugat dikatakan aneh dan tidak masuk akal. Oke. Dikatakan di sini, Itu dia mengakui. Di jawaban sebelumnya Oh, dia benar. dikatakan aneh dan tidak masuk akal sih. oke. Sebelumnya jawaban dia bilang aneh tidak masuk akal. So, kita jelaskan di situ. 6D itu. So dia jawab lagi, dia minta di PPJB. Dia ngakui benar itu, ada penawaran itu. Bagian mana yang PPJB dia minta? Nomor 6. Ini nih. Yang gitu. Jadi dia Bahwa tuh benar akui. tergugat menolak tawaran penggugat sebagaimana penggugat dilabelkan di halaman 6 dikarenakan permintaan tergugat tidak sesuai dengan yang disepakati Dengan dalam PPJB. PJB. Oh, oke. Ya. Diminta Jadi dia- dalam PJB. Dia tetap maunya di PJB. Padahal logikanya gini, dia sendiri dari angsuran saja udah ngikuti PPJB. Dia udah ngelanggar. Kenapa dia ngotot harus sesuai PPJB? Rumah yang dilepas harus sesuai PPJB. Kenapa nggak kita ke negosiasi? Bisa ketemu. Oke. Tapi dia tetap ngotot kan. Di situ dia bilang putusan Dia menolak. hakim. Hakim kan putusan berdasar permintaannya dia. Oke. kayak gitu. Jadi maksud saya kalau memang gitu di sini yang saya sampaikan salah, coba dicek di putusan mahkamah, coba dicek di pengadilan. Karena di sini yang dibilang apa namanya ya ingkar ya, dibilang ingkar ya. Iya. Maksudnya dibilang, Kata dia beritikat baik kan sampai sekarang. Kan Nyata dibilang kan dia di sini udah beritikat baik. dikatakan dia wan prestasi, tidak beritikat dia baik. juga Dia udah mengakui ingkar janji. gitu. Dia mengingkar janji dan itu semua ada di pengadilan gitu. Itu bukan saya yang bukan saya ngomong, dia wan prestasi, dia ngaku bagus dia ngaku, alhamdulillah saya senang gitu. Jadi yang saya sampaikan bukan fitnah gitu Oke. maksudnya. Bang, saya makin tanya gini, kalau misalnya nih dikasih kesempatan nih dia negosiasi lagi untuk ya udah saya tetap ambil deh dengan angka seperti itu. Oh enggak, Kami udah nggak. Kalau Bang Taki yang beli saya nggak mau. Kalau orang lain boleh. Kalau boleh. Bang Taki yang beli enggak mau. Tidak mau. Sudah tidak mau, Nggak sudah mau. tidak mau lagi. Dari ya. kemarin dari Mas Irahannya kan bilang, saya bilang kalau Taki yang ambil saya nggak mau. Kalau orang lain nggak apa-apa. Silakan. Karena capek kan dalam prosesnya aja sudah dipermainkan lagi. Iya. Masa udah hafal karakternya lah. Masa dunia harus tahu? Karena kan Karena kita udah dari 2022 itu sudah panjang sampai ke proses ini. Kalau dia mau baik-baik, ketika kita pertemuan mau selesai kan selesai, udah gampang. Bukan persoalan yang berat gitu. Oke, terakhir kalau ada yang mau disampaikan dengan Mas Taki apa kalau ketemu? Kalau mau ketemu ikutin aja udah putusan pengadilan. Iya, kita nggak minta muluk-muluk, rubuhin. Terima tuh dosa-dosanya lo terima udah. Tuh masjid lo yang bikin, dah lo ikutin aja. Gak usah, kalau emang gak ada duit ngomong, bikin video di Instagram ya, bilang saya mau ngerobohin, saya gak punya ini, saya mau minjem duit atau saya butuh dan bilang, bikin di Instagram, bilang di TikTok, bikin secara terbuka, gentle. Dia ustaz, dia ceramah, dia harus konsekuen. Dia bikin donasi, dia ngomong kok. Dia bikin donasi, dia ngomong, semua dunia tahu tuh lifestyle dia seperti apa. Silahkan aja. Kita nggak nuntut apa-apa. Kita cuma pengen ikutin putusan pengadilan. Oke. Ya. Dari Bapak pengacara apa yang pengen Apa yang disampaikan?
Ya mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan juga ya sama saudara Nusantara gitu ya. Karena kami inginnya sih baik-baik aja Pak. Kami inginnya baik-baik, dia bisa menjalankan isi putusan. Ya kalau dia tidak jalankan isi putusan itu sama dengan dia menunjukkan sikap pembangkang itu. Kalau sampai pada tahap upaya eksekusi ya berarti dia menunjukkan sikap pembangkang, itu aja sih. Udah sampai skop. Satu lagi Pak, kalau misalnya dia masalahin soal rumah, itu apa ya, surat-suratnya ada di notaris dari dulu. Tinggal emang dia mau ya udah tuh rumahnya ambil, ayo dia Sambil waktunya kosongkan kapan, juga. ayo kita tanda tangan gitu. Kita Iya. nggak susah dihubungin. Dia kosongkan itu, kita tanda tangan langsung buat Iya. AJB udah. Oke, supaya clear ya. Clear. Ya. Betul. Sama-sama. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai, damai-damai aja ya. Amin. Ya. Oke, terima kasih.